Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur Ustaz Marjono. Pertanyaan berkaitan dengan brosur sementara cukup, Ustaz. Ya, alhamdulillah memang akikah ini terus dibahas setiap tahun. Mesti biasanya sesudah kurban akan dibahas akikah. Alhamdulillah ya. Baik, kalau dari brosur sudah cukup, mari kita lanjutkan menjawab pertanyaan yang tertunda. Mohon penjelasan Quran surat Hud ayat 47. Dibaca ayatnya, ayat 47. Quran surat Hud. Quran surat Hud surat ke-11 ayat 47. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya, dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belah kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Ini pertobatan Nabi Nuh kepada Allah. Kisah Nabi Nuh di dalam Quran surat Hud itu dimulai dari ayat 25 sampai ayat 48. Nanti kalau Bapak Ibu ingin mengetahui kisah Nabi Nuh dalam Quran surat Hud, nanti di rumah bisa nanti dibaca, dipahami ayat 25 sampai 48. Kalau kisah Nabi Nuh itu kita minta beliau Ustaz Marjono membacakan, khawatir kecapean nanti. Karena dari ayat 25 sampai ayat 48. Ayat 47 itu bentuk penyesalan, bentuk pertaubatan Nabi Nuh kepada Allah, yang mana karena ketidaktahuan Nabi Nuh saat beliau mengetahui putranya mati tenggelam karena banjir, mati tenggelam beserta orang-orang yang kafir kepada Allah, maka secara manusiawi Nabi Nuh merasa bersedih hati, sehingga saat mengetahui putranya tenggelam bersama orang-orang kafir, Nabi Nuh memohon kepada Allah di ayat 45-nya. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Itu dimulai lebih detailnya dari ayat 42 saat terjadi dialog antara Nabi Nuh dengan putranya. Wa yatajri bihim fi maujin kal jibal wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayyar kam ma'na wa la takum ma'al kafirin. Dan bahtera itu, kapal itu membawa mereka, Nuh dan umatnya, berlayar di atas ombak yang menggulung laksana gunung, saking tingginya ombaknya. Di saat itu Nabi Nuh mengajak putranya. Saat itu putranya berada di satu tempat terpencil. Wa kana fi ma'zilin ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai ananda sayang, naiklah bersama kami dan janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir menentang Allah. Tapi dasar
putra Nabi Nuh itu bergudul, hatinya keras, tertutup. Sekalipun yang menyeru adalah ayahnya yang menjadi seorang rasul, utusan Allah, membawa kebenaran dari Allah, namun ternyata hati itu merupakan urusan individu dengan Allah. Seorang ayah yang diangkat oleh Allah sebagai rasul pun tidak bisa memberi hidayah kepada putranya. Maka saat Nabi Nuh menyeru putranya sampai detik-detik akhir, namun saat itu putranya tetap dalam kekafiran, membangkang, durhaka terhadap seruan ayahnya yang mana beliau seorang rasul. Putranya menjawab, qala ta'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung. Logika kita, kalau terjadi banjir, kita naik ke tempat yang lebih tinggi seperti gunung, nalar kita tidak akan tersentuh oleh banjir. Nah, putra Nabi Nuh demikian, akalnya berputar, akalnya berjalan, berpikir, oh ini banjir, daripada saya naik ke perahu bersama ayahanda beserta umatnya, lebih baik saya naik ke gunung, tempat yang tinggi. Niscaya ya'timuni minal ma', gunung itu akan melindungiku dari air bah. Ditegaskan oleh Nabi Nuh, tentu berdasarkan petunjuk dari Allah. La asimal yauma min amrillah illa marrahim, ayat 43-nya. Hari ini tidak ada yang dapat melindungi dari banjir ini, dari perkara Allah, dari urusan Allah ini, yaitu banjir, kecuali illa marrahim, hanya Allah yang maha penyayang. Di tengah-tengah terjadi dialog antara Nabi Nuh dengan putra beliau, wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Ombak besar menjadi penghalang antar keduanya, sehingga Nabi Nuh dan putra beliau dipisahkan oleh ombak besar yang datang menggulung. Fakana minal mughraqin, maka putra Nabi Nuh tenggelam, mati tenggelam bersama orang-orang yang kafir. Melihat kenyataan itu, Nabi Nuh, meski beliau seorang rasul, seorang nabi, namun secara manusiawi, saat beliau melihat darah dagingnya, kulit dagingnya, buah hatinya tenggelam bersama orang-orang kafir, mati tenggelam bersama orang-orang kafir, mati dalam azab Allah, sengsara dunia, sengsara akhirat, secara manusiawi beliau bersedih. Maka di ayat 45-nya beliau memohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan putranya. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya, yaitu Allah, seraya mengucap, seraya berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, inna bani min ahli, sesungguhnya anakku bagian dari keluargaku, wa inna wa'dakal haqq,
dan sesungguhnya janjimu itulah yang benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkaulah hakim yang maha adil seadil-adilnya. Mendengar permohonan Nuh kepada Allah, maka Allah lantas menjawab, dan Allah berfirman, ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya meski dia adalah putramu, namun dia bukan termasuk keluargamu yang aku janjikan untuk aku selamatkan. Memang Allah berjanji. Kan tadi Nabi Nuh mengatakan, wa inna wa'dakal haq, sesungguhnya janjimu itu yang benar. Janji Allah itu hanya akan menurunkan pertolongan kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, itu janji Allah. Sedangkan putra Nabi Nuh tadi, sekalipun dia anak seorang nabi, putra seorang rasul, namun menurut Allah, innahu amalun ghairu soleh. Anakmu termasuk, bukan termasuk, tidak termasuk yang aku janjikan untuk aku selamatkan. Meskipun itu anakmu. Kenapa? Innahu amalun ghairu soleh. Karena anakmu berbuat tidak baik, tidak menjawab seruanmu, tidak tunduk patuh kepadaku, membangkang durhaka kepadaku dan kepadamu sebagai utusanku. Maka sekalipun itu anakmu, sekalipun itu putramu, namun ketahuilah Nuh, anakmu telah berlaku ghairu soleh, berbuat yang tidak baik, maka dia tidak termasuk yang aku selamatkan. Karena janji Allah, yang diselamatkan hanya orang yang beriman, yang berada di atas bahtera bersama Nabi Nuh. Kemudian Allah tegaskan, oleh karena itu, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Oleh karena itu, wahai Nuh, janganlah kamu memohon kepadaku dengan sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu hakikatnya. Karena hakikat anakmu, sungguh anakmu akan sengsara. Di dunia menerima azab dari Allah, di akhirat mendapatkan siksa bertubi-tubi dari Allah berkepanjangan. Maka janganlah kamu memohon kepadaku dengan sesuatu yang kamu tidak tahu hakikatnya. Meskipun secara manusia Nabi Nuh tadi merasa bersedih, dalam bahasa Jawa gerantes, melihat anaknya masih dalam kekafiran, sengsara dunia, sengsara akhirat. Maka beliau sebagai seorang Rasul mencoba memohon kepada Allah agar putranya diselamatkan dari siksaan akhirat. Maka ditegaskan oleh Allah, jangan kamu meminta kepadaku, jangan memohon kepadaku tentang sesuatu yang kamu tidak tahu hakikatnya. Wa inni a'iduka alla takuna minal jahilin, dan sungguh aku, kata Allah, memberi pengajaran kepadamu, wahai Nuh, agar kamu tidak menjadi orang yang tidak berpengetahuan. Karena Nabi Nuh diangkat oleh Allah sebagai Nabi, seorang Rasul, maka Allah berikan pengajaran agar beliau tidak menjadi orang yang tidak berpengetahuan. Dengan kata lain, permohonan Nabi Nuh agar putranya diselamatkan
putranya yang masih dalam kekafiran tadi diselamatkan oleh Allah, permohonan itu dinilai oleh Allah, Nabi Nuh tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Maka itu satu kesalahan fatal. Permohonan Nabi Nuh kepada Allah dinilai oleh Allah sebagai satu kesalahan. Maka karena beliau seorang Nabi, seorang Rasul, diingatkan oleh Allah. Begitu menerima apa yang menjadi ketetapan Allah. Karena Nabi Nuh seorang Rasul, beliau langsung bertobat, menyadari kekeliruannya, menyadari kesalahannya. Nah, bentuk pertobatan Nabi Nuh itulah yang diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Hud ayat 47 itu. Ya, Nabi Nuh Nabi Nuh mengatakan, qala rabbi, wahai Tuhanku, inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak tahu hakikatnya. Dan jika engkau tidak ampuni aku, wahai Tuhanku, dan tidak rahmati aku, tidak kasihani aku, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi. Itu Nabi Nuh. Begitu menyadari kekeliruannya, karena itu ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu ketetapan tertinggi. Siapapun tidak bisa menolak, siapapun tidak bisa menawar, sekalipun itu seorang Rasul. Tidak punya hak apapun, tidak punya kewenangan apapun untuk menawar, untuk menolak apa yang menjadi ketetapan Allah. Kewajiban beliau tidak lain dan tidak bukan hanya taslim kepada ketetapan Allah, sekalipun itu anak beliau. Ini ibrah, pelajaran yang sangat istimewa yang bisa kita ambil sampai Allah abadikan dalam Al-Quran. Sesuatu yang Allah abadikan dalam Al-Quran ini agar generasi berikutnya bisa mengambil ibrah. Seandainya anak kita tidak iman kepada Allah, mati dalam kekafiran, maka tidak boleh bagi kita memohonkan ampun dosa-dosa anak-anak kita. Kenapa? Karena anak kita berbuat dengan perbuatan yang tidak soleh. Sekalipun darah daging kita, sekalipun buah hati kita, namun jika masih dalam kekafiran, maka haram hukumnya kita mendoakan, memohonkan ampun anak-anak kita yang masih dalam kekafiran. Maka ku anfusakum wa ahlikum naro, biar kita tetap diizinkan oleh Allah mendoakan keluarga yang kita cintai yang sudah meninggal, maka usahakan keluarga kita ini menjadi keluarga yang taat kepada Allah, menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, sehingga nanti apabila orang tua meninggal atau kita meninggal, anak-anak kita meninggal, kita pun masih diizinkan oleh Allah untuk memohonkan ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang kita cintai. Ya, maka Nuh bertobat, wa illa taghfirli, dan jika engkau tidak ampuni aku, wahai Allah, wa tarhamni, dan jika engkau tidak rahmati aku, wahai Allah, aku minal khasirin, sungguh aku pasti termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Nuh menyadari sepenuh hati bahwa permohonan beliau kepada Allah agar anaknya diampuni dosa-dosanya oleh Allah itu satu kesalahan di sisi Allah. Begitu menyadari itu satu kesalahan, maka beliau langsung bertobat mohon ampun kepada Allah.
Ini ibrah, pelajaran. Ini maksud dari Quran surat Hud ayat 47, yaitu pertobatan Nabi Nuh karena telah memohon kepada Allah tentang sesuatu yang Nabi Nuh tidak tahu hakikatnya, terkait dengan putra beliau yang masih binasa tenggelam dalam kekafiran. Kesudahannya sengsara dunia, sengsara akhirat. Sekalipun itu putra Rasul, putra Nabi, namun ternyata yang namanya hati, yang namanya hidayah, itu urusan Allah dengan individu masing-masing. Seorang Rasul pun tidak mampu, tidak kuasa untuk memberi hidayah kepada buah hatinya. Yang namanya hidayah itu hanya urusan Allah dengan individunya. Maka Nabi pun juga demikian. Oleh Allah diberitahu, diberi pendidikan dan pengajaran bahwa engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah pada orang yang kamu cintai. Tetapi yang namanya hidayah Allah, hidayah itu mutlak kuasa Allah, mutlak kewenangan dari Allah. Kewajiban kita hanya menyampaikan apa yang menjadi kebenaran dinullah. Perkara diterima atau tidak sudah bukan urusan kita. Kewajiban kita hanya terus menyampaikan sampai kapan? Selama hayat masih dikandung badan, selama keluarga kita juga masih diberi nyawa oleh Allah, mengacu pada kisah Nabi Nuh sampai detik-detik terakhir. Begitu pula mengacu pada kisah Nabi Muhammad yang berusaha mengajak paman beliau Abu Thalib hingga detik-detik terakhir. Namun sampai meninggal pun paman Nabi yang bernama Abu Thalib, yang senantiasa membela Nabi dari intimidasi kaum musyrik, kaum kafir Quraisy, meski membela dakwah Nabi, namun ternyata sampai meninggalkan dunia yang fana, sampai akhir hayat beliau tidak mau menyatakan keimanannya kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Maka selama hayat masih dikandung badan, selama itu kita berusaha untuk mengajak keluarga kita taat, tunduk, patuh kepada Allah, biar kita tidak menyesal di kemudian hari. Ada anggota keluarga yang kita cintai meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, sehingga kita dilarang oleh Allah memohonkan ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Lebih-lebih yang meninggal adalah anak-anak kita, meninggal dalam kekafiran. Na'udzubillah. Ya, sekali lagi